Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebab di antara sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan kita ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita di kitab Tauhid, oleh karenanya mari kita sedikit mengulang dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas dengan tema keutamaan Tauhid, dan muallif kitab menerangkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa keutamaan Tauhid sangat begitu banyak. Dan salah satu di antara keutamaan Tauhid yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yang pertama bahwa Tauhid dia adalah tujuan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia. Dan yang kedua, di antara keutamaan Tauhid juga, dia adalah pokok atau materi awal dakwah seluruh para anbiya dan para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan keutamaan tauhid yang lain, dia adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, yaitu orang yang terkena kewajiban syariat. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan kepada sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Mu'adz ibni Jabal, semoga Allah Ta'ala meridainya. Nabi SAW katakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahidullaha jalla wa'ala." Jadi hendaklah wahai Mu'adz, yang pertama kali engkau dakwahkan, engkau suruhkan kepada mereka, dialah agar mereka beribadah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keutamaan berikutnya, bahwa tauhid adalah sebab seseorang akan mendapatkan keamanan, keselamatan dunia dan akhirat, dan juga seseorang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia maupun akhirat. Dan kemudian juga di antara keutamaan tauhid yang sudah kita pelajari, dia sebab di antara sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hindari seseorang dengannya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi SAW bersabda, "Innallaha harrama 'ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi seseorang yang dia berucap atau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap wajah Allah dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari konsekuensi syahadat kita kepada Allah la ilaha illallah, dia adalah tarkul ibadat, meninggalkan seluruh peribadatan dan hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid. Kemudian juga di antara keutamaan tauhid, dia adalah sebab di antara sebab seseorang akan dihantarkan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berilmu atas syahadat, yaitu la ilaha illallah, dan tahukah kita konsekuensi darinya, yaitu meninggalkan seluruh peribadatan di atas jagat raya ini dan menetapkan bahwa peribadatan itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang mati dalam keadaan
bersyahadat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengannya Allah akan hantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itulah di antara pembahasan yang kita bahas di pertemuan yang lalu, dan hari ini saudara sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, yaitu dengan sebuah tema sumber ajaran Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu kita ketahui bahwa wajib bagi setiap muslim meyakini bahwa Islam dan syariat-syariatnya dia adalah agama dan sumber-sumber hukumnya yang sangat sempurna, lengkap dan abadi. Dan oleh karenanya kita mengetahui bahwa tidak ada satu amalan ataupun aturan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya, melainkan telah dijelaskan di dalam agama Islam yang mulia ini. Sebaliknya, tidak ada satu aturan atau amalan yang membahayakan bagi umat manusia, baik itu kembali di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, melainkan diperintahkan untuk ditinggalkan dan untuk dijauhi agar tidak terjerumus dan celaka di dalam dunia maupun akhirat. Oleh karenanya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada agama Islam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama tersebut, dan juga agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mensempurnakan agama ini, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah ridai agama ini, yaitu agama Islam, sebagaimana Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini menunjukkan sahabatku Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna dan sumber-sumber hukumnya juga sempurna, lengkap dan jelas. Dan oleh karenanya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kita syariat dan sumber-sumber hukum kecuali apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam menjalankan kehidupan manusia itu butuh sebuah petunjuk, butuh sebuah pedoman yang dengan petunjuk dan pedomannya yang akan membimbing manusia menempuh jalan kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Oleh karenanya saudaraku sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ini dan pedoman ini penting untuk mengetahui manakah yang tidak dibolehkan atau mana yang dibolehkan, mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karenanya Islam sekali lagi yang agama yang disempurnakan oleh Allah, dan kemudian agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sumber ajaran Islam itu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber ajaran Islam dia bermuara di 4 sumber. Yang pertama dia adalah Al-Qur'an, dan yang kedua dia adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sumber yang asli dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah, dia adalah sumber ajaran Islam yang asli. Dan di sana ada sumber-sumber ajaran Islam yang dibangun di atas dua sumber yang asli ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dialah al-ijma' dan kemudian dia adalah qiyas. Oleh karenanya di pembahasan pertemuan kita kali ini, kita akan menyampaikan bahwa sumber ajaran Islam itu bermuara di 4 sumber ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber yang asli. Kemudian di sana ada sumber yang dibangun di atas sumber yang asli ini, dari sumber yang asli itu. Yang asli ini, dialah yang ketiga yang disebut dengan ijma', dan kemudian dia adalah qiyas. Oleh karenanya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa keempat sumber ini dialah sumber ajaran Islam yang mulia ini. Berbicara yang pertama kita tentang Al-Quran. Al-Quran dia adalah sumber yang pertama bagi ajaran Islam, bagi agama yang mulia ini. Al-Quran yang kita ketahui dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang apabila kita baca dan kita pelajari dan kita fahami, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mabdu' bisuratil Fatihah, yang apabila kita lihat Al-Quran itu diawali dengan pertama surah Al-Fatihah, wal makhtum bisuratin Nas, dan kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Dan dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat lil huda, wa bayyinati minal huda, dan juga petunjuk-petunjuk, penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karenanya, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran dia adalah sumber pertama dan ini sumber yang asli. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan huda linnas, sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, kemudian dia adalah pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sumber yang pertama dari ajaran Islam kita yang mulia ini, yaitu Al-Quran. Sebagaimana contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakain. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukulah Anda bersama orang-orang yang ruku. Jika kita melihat si fulan atau si fulana, dia setiap harinya melaksanakan salat 5 waktu, dan kemudian wajib bagi dia untuk melaksanakan perintah salat 5 waktu tersebut. Karena apa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa salat 5 waktu itu diwajibkan bagi seluruh umat yang beragama Islam. Sebagaimana tadi firman-Nya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukulah Anda bersama-sama orang-orang yang ruku. Dan ini menunjukkan si fulan atau si alan atau si fulana dia melaksanakan aktivitas salat 5 waktunya. Dan ini berdasarkan dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan di firman yang baru kita bacakan tadi. Kemudian sumber yang kedua dia adalah sunnah, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sumber yang kedua dan sumber yang asli setelah Al-Quran. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini adalah
seluruh apa yang bersumber, yang bermuamarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau takririn, atau keputusan dan ketetapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sifatin khalqiyatin atau khuluqiyatin, atau sifat yang khalqiyah atau khuluqiyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sumber yang kedua. Oleh karenanya ketika seseorang diperintahkan untuk melaksanakan salat sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam sebuah hadisnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim saat ingin melaksanakan seluruh aktivitas salatnya, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, maka dia harus bermuamarah di atas petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah sumber kedua setelah Al-Quran, dan ini menunjukkan seseorang tidak beribadah dan tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah melainkan di atas dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan kemudian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sumber pokok dalam agama kita, yaitu agama Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumber yang lainnya yang dibangun di atas sumber asli ini, yaitu Al-Quran dan sunnah, dia adalah ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan seluruh para ulama Islam terhadap suatu masalah. Karena kebanyakan hukum-hukum Islam dan syariat-syariat Islam yang besar telah disepakati oleh ulama-ulama Islam dan tidak diperselisihkan di dalamnya. Misalnya jumlah bilangan atau rakaat dalam solat. Solat zuhur 4 rakaat, sepakat para ulama bahwa solat zuhur itu 4 rakaat, solat asar dia 4 rakaat, solat maghrib dia 3 rakaat, dan itu merupakan ijma' para ulama bahwa jumlah rakaat maghrib itu 3 rakaat, solat isya 4 rakaat dan seterusnya. Begitu pula waktu imsa, yaitu menahannya kita puasa. Ya, saat kita ingin puasa dan kemudian waktu berbuka di saat kita puasa, dan itu juga para ulama sepakat dalam hal itu, ijma' para ulama menetapkan tentang waktu imsaknya dan juga waktu berbuka di puasa. Kemudian tentang ukuran zakat dalam emas dan perak dan hukum-hukum yang lain, itu semua para ulama ijma' sepakat dalam perkara-perkara hukum syariat Islam. Oleh karenanya ijma' ini tidaklah dia muncul kecuali di atas dasar dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumber yang berikutnya adalah qiyas. Dan qiyas ini juga salah satu cara yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan sebuah hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas. Jadi qiyas itu dia salah satu cara yang digunakan oleh para ulama Islam dalam menentukan sebuah hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Dan kita ketahui bahwasanya qiyas ini juga bermuarah dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber ajaran Islam itu dia bermuarah di 4 sumber ini. Dan sumber yang asli dia adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi yang terbaik yang mengikuti jejak-jejak mereka.
Karena inilah sumber asli yang pertama dari agama kita yang Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian sumber-sumber yang lain yang dibangun di atas dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dia adalah ijma' dan kemudian dia qiyas. Dan perlu kita ketahui sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sumber asli hakikatnya dia adalah Al-Quran dan kemudian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyar min amrihim." Tidak pantas bagi orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jika Allah sudah memutuskan suatu perkara dalam Al-Quran dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan dalam hadisnya, maka bagi mereka adalah pilihan dalam urusan-urusan mereka. Dan ini menunjukkan wajibnya kita untuk bersumber kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran dan sunnah dia adalah sumber asli dalam ajaran kita. Dan kemudian di sana yang dibangun di dua dasar ini, yaitu Al-Quran dan sunnah, dia adalah ijma' dan kemudian qiyas. Nah, sebagai penutup dalam kajian kita, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah pedoman. Dia adalah petunjuk kehidupan umat Islam ini. Oleh karenanya mempelajari kedua-duanya itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat kita melaksanakan aktivitas ibadah atau bentuk-bentuk ibadah dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, baik itu salat, zakat, puasa, maka hendaklah kita melakukan itu berdasarkan petunjuk sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesuai dengan pemahaman para ulama, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, tentunya itu berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Dan apa yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita di pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan pemberat timbangan kelak nanti di yaumil mahsyar. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.